Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji bait ke-47 dari bait Mangdumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, dan bait ini termasuk bait yang terakhir dari kaidah Mangdumah Qawaid Fiqhiyah. Kata beliau, wal wazi'ut tab'iyyu 'anil isyani kal wazi'i asy-syar'i bila nuqrani. Al wazi' at-tab'i yaitu pendorong secara tabiat, anil isyani dari bermaksiat, itu kal wazi'i syar'i seperti pendorong syar'i dari menjauhi maksiat, bila nukroni tanpa ada perbedaan, bila nukroni tanpa diingkari perbedaan, tidak adanya perbedaan, bila nukron tanpa ada pengingkaran antara wazi' tabi'i itu kal wazi' syar'i, itu tidak ada pengingkaran, artinya dihukumi sama. Kaidah ini al-wazi', berarti al-wazi' ini berarti dalam Mangdumah ini ada dua. Al-wazi', wazi' itu apa? Al-mujib litarki syai', sesuatu yang menuntut untuk meninggalkan sesuatu, itu namanya al-wazi'. Nah, sesuatu yang menuntut untuk meninggalkan sesuatu itu terbagi menjadi dua. Ada tuntutan untuk meninggalkan sesuatu itu karena memang sudah menjadi tabiat. Atau itu tabiat yang selamat, fitrah yang selamat. Jadi fitrah yang bersih, fitrah yang selamat itu punya wazi'. Punya wazi'. Fitrah yang selamat itu punya wazi', punya penuntut, punya tuntutan. Ya, fitrah yang selamat itu punya tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Nah, itu namanya wazi' at-tab'i. Misal kayak kayak apa? Kayak fannufusu bitabi'atiha takrahu wa ta'nafu ka karahati nafsi li'akli khashashil ardi wal qadurati wal udrati wal bauli. Jadi jiwa secara jiwa yang selamat, fitrah yang selamat itu enggan dan tidak mau untuk makan barang-barang yang kotor. Ya, kayak kotoran manusia, kayak kencing, kayak hal-hal yang menjijikkan, itu tabiat itu sudah enggan, sudah punya sebuah dorongan, punya feeling atau punya hal yang ini menuntut dari fitrah yang selamat ini untuk tidak makan sesuatu yang menjijikkan, yang itu otomatis ketidaksukaan itu dihukumi haram gitu loh. Masya Allah. Jadi itu masalahnya. Jadi tabiat itu sudah lari, sudah menjauh dari perkara-perkara yang demikian ini. Nah, semisal kondisi kayak gini ini, kalau wazi' syar'i, inilah wazi' syar'i, yaitu pendorong untuk menjauhi sesuatu tapi karena syariat. Memang syariat yang melarang. Jadi ada wazi', suatu pendorong, suatu tuntutan untuk menjauhi sesuatu terbagi menjadi dua. Ada yang menjadi pendorong untuk menjauhi itu karena memang dilarang oleh syariat. Yang kedua, ada yang penuntut untuk menjauhi sesuatu itu
karena memang fitrah yang selamat dan tabiat yang selamat. Dan itu bila nukron, tidak ada pengingkaran, antara keduanya. Tidak ada perbedaan di antara larangan secara tabii, dorongan untuk menjauhi sesuatu itu karena memang tabiat tidak menyukainya, dan dorongan untuk menjauhi sesuatu dikarenakan memang syariat itu melarangnya. Cuma bedanya kalau larangan itu disandarkan kepada syariat, maka syariat itu memberikan hukuman-hukuman terhadap pelakunya. Cuma berbeda dengan larangan itu yang memang tidak ada dalil dari syar'i, cuma tabiat itu sudah enggan dan sudah benci dan menjauhi perkara-perkara itu sehingga dia jijik dan tidak mau makannya dan tidak mau meminumnya, dikarenakan secara fitrah yang selamat, fitrah yang bersih itu memang merasa jijik dan nggak mau melakukan perbuatan-perbuatan itu. Nah, ini ketika dilakukan oleh seorang hamba, memang tidak ada hukuman, tidak ada had hukuman bagi orang yang melakukannya, begitu. Taruhlah andai kata ada orang yang makan kotorannya hewan gitu kan. Ya kalau andai kata ada, ya memang nggak ada hukumannya. Mau dipotong nggak ada potongan, nggak ada hukuman, nggak ada. Cuma dia jatuh dalam perkara yang dilarang oleh syariat. Artinya larangan secara tabiat itu seperti larangan secara syar'i, itu dihukumi haram dengan bentuk tabiat kamu yang selamat itu menjauhinya itu sudah sebuah dalil, itu perkara yang Allah haramkan. Karena secara logika, secara fitrah yang selamat itu, ngapa sih manusia kok makan kotorannya manusia, atau makan kotorannya hewan, atau makan makan cacing secara langsung ya, atau makan hal yang menjijikkan ya, udah jauh jijik lah. Atau mungkin barang nasi bau yang bau banget itu sudah tabiat selamat itu, fitrah selamat itu sudah menjijik untuk memakannya, dan seperti itu seperti ya larangan syar'i dan tidak ada nukron dari yang ada. Itu maunya kaidah yang ke-47 tadi. Kemudian kata beliau, walhamdulillahi ala tamami fil bad'i wal khitami wad dawami. Pujian selalu milik Allah atas kesempurnaan baik di awal maupun penutupan, dan selalu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini isyarah bahwasanya ikhwana barakallahu fik, awal dari sesuatu pun kita tidak bisa kecuali nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita memulai sesuatu itu kalau tanpa nikmat dari Allah kita nggak bakal bisa. Makanya Allah butuh dipuji, dan hatta dalam menyempurnakan sesuatu pun kita tidak akan bisa kecuali Allah harus selalu dipuji. Dan untuk dawam antara memulai sama penutupan ini kan butuh dawam nih. Kalau nggak dawam ya awal tok tanpa awal, terus dawamnya itu nggak ada, ujug-ujug terakhir kan. Itu semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian kepada Allah itu tidak terletak di awal saja atau terletak di akhir saja atau tidak, tapi di seluruh keadaan kita semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita memuji kepadanya. Summa salatu ma'asalamin syai'i ala nabi wa sahbihi wa tabi. Kemudian salawat serta salam yang keselamatan yang syai, yang tersebar itu supaya terpanjatkan kepada nabi kita, wasahbi dan para sahabatnya, wattabi dan orang-orang yang mengikutinya. Sholawat kita ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa sholatu, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, selalu bersolawat dan selalu bertaslim kepada nabi kita. Dan sholawatnya Allah kepada nabi kita bima'na thana, memuji di depannya para malaikat. Dan salam as-sa'i, salam itu adalah
kita memohon kepada Allah semoga Allah menyelamatkan untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan para tabiin itu, semoga Allah itu menyelamatkan diri mereka dari kekurangan atau menyelamatkan agama mereka dari penyimpangan. Ini selalu kita panjatkan, memohon kepada Allah semoga Allah selalu memuji Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya dan para tabi'in yang mengikuti kepadanya, dan selalu kita memohon kepada Allah semoga Allah menyelamatkan jiwa-jiwa mereka, diri mereka dari kekurangan dan dari penyimpangan dan seterusnya kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya dan para at-tabi yang mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam dan mereka. Alhamdulillah dari kami selesai. Semoga kita bisa bergabung di kitab yang lain dan mungkin kita sampaikan kepada para pemirsa, barangkali ada sebelum dibuka kitab yang lain ada pertanyaan atau apa, mohon disampaikan kepada pihak admin supaya kita bisa jawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk semuanya. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.